menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara yang ke dalam Tuhan dalam ibadah keluarga kali ini. Kiranya penyertaan Tuhan masih terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Dan Tuhan itu baik bagi orang-orang yang percaya dan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu terjadi tanpa campur tangan Tuhan, kita pasti akan jatuh. Tetapi karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang di dalam kehidupan kita, tetap ada sukacita. Haleluya. Pada sore menjelang malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan Bapak Saudara sekalian yang terambil dari kitab Filipi. Dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudara yang dekat dalam Tuhan, hidup ini kalau kita renungkan terlalu singkat. Mengapa hidup ini singkat? Karena kadang kita belum berbuat apa-apa, waktu sudah berganti. Kalau kita menyibukkan diri kita, kalau kita setiap hari bergelut dengan pekerjaan tanpa terasa, pagi menjelang siang, kemudian sore kembali, hari terus berganti. Firman Tuhan pada saat ini akan mengambil perikop dengan judul, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup? Tentu kita tahu setiap anak-anak Tuhan pasti punya tujuan hidup. Saudara dan saya pasti punya tujuan hidup. Kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita bisa bertanya, apa sih tujuan hidupku? Apakah orang hidup itu sirkulasinya cukup lahir, kemudian menjadi kanak-kanak, remaja, kemudian menginjak pemuda, sekolah, selesai sekolah mencari pekerjaan, bekerja,
menikah, punya rumah, punya apapun yang diingini sesuai dengan cita-citanya, kemudian hari tua terus mati. Itukah kehidupan yang sesungguhnya? Firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi tadi mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang bisa berpegangan pada firman Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang betul-betul punya hubungan baik dengan Tuhan. Orang yang hubungan dengan Tuhan tidak bercacat, tidak melakukan dosa, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau makan, mau minum, melakukan segala sesuatu, Alkitab katakan harus untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ada orang yang hidupnya menyanyiakan tubuh dengan cara mereka minum minuman keras, kemudian mereka mabuk, dan itu seringkali dilakukan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak punya hubungan yang baik kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ini perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Sejatinya Bapak Saudara Kristen, orang Kristen, termasuk saudara saya, anak-anak Tuhan, itu tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Kita harus kembali flashback kepada tujuan Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah. Karena apa? Allah adalah arsitek yang cukup luar biasa bagi saudara saya. Arsitek yang unggul, yang bisa membentuk pribadi saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi seperti Ayub, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, tidak mudah down, tidak mudah jatuh apabila ditimpa oleh kemalangan. Karena apa? Arsiteknya cukup berpengalaman dan sangat luar biasa. Jangan sampai orang Kristen mengambil arsitek, mengambilnya dari luar Tuhan. Bukan Yesus yang diambil sebagai arsitek, tetapi dia mengambil arsitek yang dia ingini sendiri, yang kelihatan baik, tetapi ujung-ujungnya adalah malapetaka. Ujung-ujungnya adalah melakukan dosa. Ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Sangat disayangkan sekali kalau orang-orang Kristen melakukan hal kehidupannya, arsiteknya bukan Yesus. Adalah suatu kegagalan hidup apabila anak-anak Tuhan mengambil arsitek dari inisiatifnya sendiri. Dengan kata lain, mengambil arsitek menuju kebinasaan dalam jurang maut. Orang Kristen hidupnya ditentukan oleh kualitas hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita tahu tentunya, kita bisa bertanya dalam kehidupan kita, apakah sementara ini hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja? Ataukah hubunganku dengan Tuhan terlalu baik? Apakah hubunganku sama Tuhan? Bahkan aku sendiri tidak tahu. Saudara tentu bisa menjawab sendiri, karena yang melakukan adalah pribadi masing-masing. Jangan sampai hubungan kita kepada Tuhan itu menjadi rusak karena kita mengambil aspek yang dari luar. Sebetulnya apa sih tujuan hidup orang Kristen itu? Ini harus kita jawab, ini harus kita sikapi. Apa yang harus aku lakukan supaya tujuan hidupku tercapai? Kalau dulu pada waktu sekolah, seringkali Bapak Ibu guru
Itu menanyai kepada murid-muridnya. Itu. Cita-citamu apa kalau besar nanti, nak? Saya waktu kecil, waktu saya masih di sekolah dasar, juga guru saya bertanya kepada saya, cita-citamu apa, Bud? Tentunya pengen punya cita-cita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apabila cita-cita itu tidak tercapai, tentunya menimbulkan kekecewaan. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, mempunyai tujuan yang pasti adalah suatu keharusan. Kalau orang percaya, orang Kristen termasuk saudara dan saya tidak punya tujuan hidup, itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Kadang Tuhan itu membentuk pribadi kita, Bapak Saudara sekalian. Itu harus melalui segala sesuatu yang kita inginkan. Bahkan Tuhan membentuk pribadi kita itu dengan cara kita kehilangan sesuatu. Konon Bapak Saudara sekalian, ada segerombolan suku yang ada di Afrika. Suku ini sukanya itu makan monyet, binatang monyet. Suku yang ada di Afrika ini suka sekali berburu, yaitu untuk menangkap monyet, saudaraku. Karena monyet merupakan binatang yang sangat digemari oleh salah satu suku yang ada di Afrika. Tetapi yang menarik, saudara sekalian, bahwa cara menangkapnya monyet ini berbeda. Kalau suku-suku yang lain, cara menangkapnya itu dengan cara dipanah pakai busur, atau menggunakan anjing, atau mungkin menggunakan senjata tajam, pakai perangkap. Tetapi suku yang ada di Afrika ini, saudaraku, cara menangkapnya berbeda. Dia membawa buli-buli, semacam kendi, saudara sekalian. Kemudian kendi itu diikat dekat sama pohon yang sangat kuat. Di dalam kendinya itu dikasih kacang-kacangan, makanan kesukaan monyet itu. Kemudian setelah dipasang di dekat pohon yang dikira di situ dilalui oleh monyet itu, ditinggalkan. Akhirnya monyet datang, dia mengintip dalam kendi. Di situ ternyata di dalam ada makanan kesukaannya. Dia langsung memasukkan tangannya dan dia menggenggam sebanyak-banyaknya, Bapak Saudara sekalian. Sebanyak-banyaknya makanan, biji-bijian yang ada di dalamnya, mungkin kacang, mungkin pisang di dalamnya. Kemudian dia berusaha menarik, karena lubang kendi itu hanya cukup untuk tangan sekepal, otomatis karena monyet ini dia memegang makanan yang ada dalam kendi itu, dia tidak bisa menarik keluar. Satu-satunya untuk bisa lepas dari kendi itu yang telah diikat dalam pohon itu, yaitu dengan cara melepaskan biji-bijian makanan kesukaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Monyet itu tetap mempertahankan, menggenggam dengan sangat kuat makanan yang ada dalam kendi itu. Akhirnya sampai suku itu datang, segerombolan suku itu datang, dan monyet itu tetap dia meronta-ronta tanpa melepaskan biji-bijian makanan kesukaannya dalam kendi itu. Apa yang terjadi? Tentu saja monyet ini mudah ditangkap. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kadang kita harus berani melepaskan yang sementara ini ada dalam diri kita untuk menerima berkat yang lebih besar atau masuk dalam rancangan Tuhan yang cukup luar biasa. Kadang kita takut kehilangan pekerjaan. Kadang kita takut kehilangan sesuatu. Padahal Tuhan sudah merencanakan berkat yang cukup luar biasa. Atau kita pernah mengalami pada suatu ketika, misal Bapak Ibu Saudara sekalian, atau siapapun kamu muda, habis membeli HP. HP cukup mahal,
Tetapi HP ini bukan yang terbaik. Cukup standar, memang harganya mahal. Kemudian anak kita yang kecil memainkannya, dibanting-banting kemudian pecah. Apa yang terjadi? Akhirnya HP itu menjadi pecah. Tentunya kita akan marah habis-habisan. Akan marahi anak kita. Padahal dengan hancurnya HP ini, Tuhan ingin tunjukkan bahwa HP yang kita punya ini kurang tepat kita gunakan. Ada yang speednya lebih bagus, ada yang kualitasnya lebih bagus. Mungkin kita punya HP yang sudah lama, tetapi kita mengatakan, sayang, kalau ganti sayang. Sering kita jumpai, kita mempertahankan sesuatu sebenarnya sudah usang dan harus diganti, tetapi tetap kita pertahankan. Sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang masuk dalam dunia keterbelakangan, saudara. Bukankah orang percaya berkat itu berasal dari Tuhan? Kadang kita tidak berani melepaskan segala sesuatu yang sementara ini sudah kita geluti, yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini kita geluti, untuk mendapatkan berkat yang cukup besar, berkat yang sangat luar biasa. Dalam kisah-kisah perjanjian lama banyak kali dikisahkan, orang harus berani keluar dari negeri untuk mendapat penghidupan yang baik. Kita harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman, untuk bisa masuk dalam hadirat Allah, untuk bisa hidup benar. Satu Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang hidup ini tidak seperti yang kita inginkan. Kadang kita menginginkan hidup kita itu baik-baik. Tetapi perlu kita tahu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus. Hidup yang mau mengampuni, hidup yang penuh kasih, hidup yang meneladani, menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sudahkah kita hidup seperti Kristus? Apa-apa, saudara. Kita kehilangan sesuatu yang sementara ini kita pertahankan. Kalau itu memang tujuannya baik, kalau itu memang untuk memurnikan kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, tidak apa-apa kita kehilangan. Tetapi yang pasti, Tuhan punya tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Suatu ketika, saudara, saya punya pengalaman. Saya punya cita-cita untuk menyenangkan hati istri. Jadi, saya mengumpulkan uang dari hasil bekerja, dan untuk kejutan, istri saya ingin saya belikan emas beberapa gram. Saya bekerja dengan tekun karena ingin menyenangkan hati istri. Akhirnya saya merasa uang sudah cukup. Saya pergi ke toko emas dan saya bisa membelikan emas pada waktu itu. Standar saya cukup besar, 10 gram emas. Saya ingin memberi kejutan buat istri bahwa saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa menjadi suami yang baik, suami yang menyayangi istri, menyayangi anak, menyayangi keluarga. Saya lihat istri saya begitu saya belikan emas, wah berseri-seri. Berseri-seri. Ada perasaan bangga buat saudara sekalian bisa membahagiakan istri. Dan emas itu dia pakai di pergelangan tangan saudara sekalian. Setiap dia berangkat bekerja 1-2 hari dia pakai, dan saya lirik sebentar dia
melihat emas yang saya belikan itu, ya secara jujur sebagai suami, saya ikut bangga, saya merasa bangga. Tetapi belum ada 1 minggu, saudara sekalian, waktu dia pas di perjalanan, saatnya pulang siang-siang hari, saya ditelepon oleh istri. Dia mengatakan bahwa emasnya tidak ada. Ternyata karena dia bekerja melalui laut, emas itu kemungkinan besar yang saya belikan itu jatuh masuk dalam laut. Saya mendapat kabar seperti itu karena saya tahu tujuan hidup saya. Saya mau hidup seperti Kristus. Saya katakan, emasnya hilang saja, ya nggak apa-apa. Saya tidak marah. Kemudian setelah itu sampai rumah, saya melihat ada perasaan bersalah. Tapi saya mengatakan, nggak apa-apa. Toko emas masih buka, kapanpun masih buka. Kehilangan sesuatu yang bisa ditakar dengan materi itu sesuatu yang hal biasa, saudara. Yang terpenting jangan sampai kita kehilangan arsitek Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apalagi sampai menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sampai menyakiti itu hati Tuhan, berarti kita tidak punya tujuan hidup yang pasti. Suatu ketika saya diminta oleh seorang ibu yang disuruh mendoakan supaya dia bisa berubah dalam hidupnya. Karena sementara ini ikut Tuhan hanya dikatakan kalau sesuai dengan moodnya dia berangkat beribadah. Tetapi kalau tidak mood dengan hatinya, dia tidak berangkat beribadah. Bagi saya mendoakan hal seperti ini adalah hal yang sangat berat. Kenapa? Karena yang bisa membentuk pribadi kita, yang membayar harga adalah orang tersebut. Kalau kita mau hidup benar, kita mempunyai tujuan yang pasti kepada Tuhan, kita harus bisa merubah diri kita yang lama untuk masuk ke kehidupan yang baru, yang mau dibentuk sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan hidup kita tidak akan sempurna karena kita masih hidup di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan apapun dalam kehidupan kita, hidup kita harus sempurna seperti Kristus. Karena orang-orang yang sempurna seperti itu yang berhak untuk mewarisi kerajaan surga. Bukan alasan bagi kita untuk hidup benar dengan mengkonotasikan mencari kambing hitam selama kita masih hidup di dunia, kita masih bekerja, kita masih bercampur dengan orang lain, sehingga kita bisa mengatakan kita bisa berbuat segala sesuatu, kita bisa melakukan dosa. Saatnya kita tinggal, saatnya kita hidup, semakin kita dihimpit, semakin kita punya masalah, orang tidak suka kepada kita, orang lain mencemooh kita, mencibir kita. Ingat, kita punya Tuhan yang bisa membela. Orang-orang yang menyoroti anak-anak Tuhan, orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, Tuhan kita pembela yang agung. Orang yang merendahkan kita, orang yang meremehkan kita, selama kita punya tujuan hidup yang pasti, hidup menyenangkan hati Tuhan, orang yang mencemooh kita, hidupnya tidak akan lebih dari kehidupan kita. Pasti jauh di bawah standar kita. Karena sejujurnya, kalau orang lain menyakiti kita, Tuhan sendiri yang merasa disakiti. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan dosa, hidup kita selalu melakukan dosa, berbuat sewenang-wenang, tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, Tuhan pun bukan akan membela kehidupan kita. Tetapi yang terjadi justru kutuk dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya,
Apa tujuan hidupku? Satu hal yang tahu, orang Kristen harus mengenal Tuhan, tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup orang percaya hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, segala sesuatu Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tahu apa yang kita butuhkan. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus juga punya tujuan dalam hidupnya, punya cita-cita. Filipi 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Cukup luar biasa. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang punya tujuan yang pasti. Tidak takut dengan penderitaan, tidak takut dengan masalah, karena tahu siapa sang arsitek itu sendiri. Saatnya di momen yang baik ini kita saling mendoakan, satu sama lain saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Jika punya masalah, jangan sampai kita lari menjauh daripada Tuhan, tetapi kita bertanya, apa tujuan hidupku lewat masalah ini? Hanya satu jawabannya, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian terkait dengan Tuhan? Apa tujuan hidupmu? Apakah sementara ini sudah tercapai tujuan hidup kita? Atau bahkan kita tidak tahu kemana tujuan hidupku? Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan untuk orang-orang percaya, untuk punya tujuan hidup yang pasti, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat baik, merindukan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat-saat tertentu, saat-saat teduh, saat-saat kita ada masalah, Tuhan menantikan kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Masalahmu, masalahku, masalah anak-anak Tuhan bukan penghalang untuk menggagalkan tujuan hidup kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi justru lewat apapun yang ada dalam kehidupan kita, walaupun mungkin serba kekurangan, walaupun mungkin saat ini kita tidak pegang uang, tetapi selama kita tahu, Tuhan tahu tujuan hidup kita, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan. Sakit penyakit, mencari pasangan, mau membangun rumah, ataupun punya harapan, punya keinginan yang lain. Selama kita punya tujuan yang pasti, yang utama, menyenangkan hati Tuhan, tunggu waktunya. Tuhan punya waktu yang cukup luar biasa. Tuhan punya waktu yang tepat terhadap anak-anaknya. Saatnya kita untuk berbalik mempunyai tujuan yang pasti, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hati Tuhan terluka lewat apa yang kita perbuat, tetapi lewat apa yang kita inginkan. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu menyukakan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu akan terjalin dengan baik. Karena apa? Tuhan punya rencana yang indah terhadap anak-anak. Kita akan memuji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, untuk mengakhiri firman Tuhan. Kalau Bapak Saudara sekalian
mau memberikan berkat, memberikan persembahan, saatnya, dan kita akan memuji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, biarlah pujian ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Tetap andalkan Tuhan, punya tujuan hidup yang pasti, menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu bisa kita jalani bersama Tuhan. Tinggakku yang terpasang dalam depan kita, salib yang seharusnya terasa berat, itu menjadi ringan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biarlah pujian ini dapat menyenangkan Tuhan, sehingga kita punya tujuan yang pasti, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hidup kita persembahkan kepada Tuhan, karena Dia merupakan Tuhan, Sang Arsitek yang cukup luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga biar membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa datang kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita panjatkan, Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Kita akan pujian sekali lagi. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, firman pada saat ini. Ajar kami ya Bapa, untuk
punya tujuan hidup yang pasti di dalam Engkau. Kalau sementara ini kami sering melakukan dosa, berbuat dosa, bahkan hidup kami tidak berkenan di mata Engkau, ajar kami Tuhan, biar kami dapat dibentuk. Engkau sendiri sang arsitek agung itu, sehingga hidup yang lama, hidup kami dalam dosa kami tinggalkan, untuk kami masuk dalam ketetapan Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami hadapi, setiap apapun yang kami jalani, kami tetap mencari Tuhan, karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap hidup ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kami lemah Tuhan, biarlah kami tetap rindu untuk mencari wajah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya berdoa buat siapapun jemaat yang saat ini bersama-sama kami, yang bisa melihat video ini. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Engkau tahu apa yang mereka inginkan. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan akan melawat. Tuhan akan membentuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang dulunya tidak punya tujuan, akhirnya punya tujuan yang pasti, yaitu menyenangkan, meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat hamba Tuhan dimanapun berada, pelayan-pelayan Tuhan, majelis tua-tua gereja, bersama jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan berkait, Tuhan sertai. Biarlah mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Dan saatnya mereka untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan, meninggalkan dosa-dosa mereka yang lama. Mungkin dosa-dosa adat mereka, yang itu semua menyakiti hati Tuhan. Tetapi lewat firman pada saat ini, kalau mereka sementara itu tujuan mereka tidak pas dalam hidup, akhirnya mereka tahu lewat firman pada sore hari dan malam ini, akhirnya menjadi tahu bahwa orang itu punya tujuan yang pasti, yaitu menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat wabah corona yang terjadi di hampir di seluruh negeri, maupun di negeri yang kami cintai, Indonesia. Kami percaya ini sebagai tanda, sebagai anak-anak-anakmu untuk tetap mencari Tuhan, untuk menghentikan perbuatan dosa, sehingga untuk kembali masuk dalam rancangan Tuhan. Penampian itu harus terjadi, sehingga kami dimurnikan dan masuk dalam kerajaan-Mu yang kudus. Kami serahkan pemimpin kami, pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, para eksekutif maupun legislatif, dan mungkin pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT. Tetap Tuhan lawat, Tuhan berkati. Lingkungan tempat-tempat ibadah, lingkungan di mana gereja boleh bertumbuh, biarlah rumah menjadi tempat saluran berkat buat lingkungan dimanapun gereja berada. Kami serahkan hidup kami serahkan permohonan kami hanya padamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan doa dan syukur kami, dan biarlah hidup kami berkenan di mata-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, sampai jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang, dan tetap andalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik, dan kita mulai mempunyai tujuan yang pas dalam hidup kita, yaitu satu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.